Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo dan kita masih membahas nih seputar dengan bagaimana bahaya media sosial bagi para anak ya Ibu ya. Tadi menyambung diskusi kita Ibu sebenarnya untuk anak-anak kita kadang-kala jangan main handphone gitu ya, tapi dapat di luar atau diam-diam gitu. Itu gimana Bu sebenarnya untuk memberikan pemahaman lah kepada anak ini bahwa sebenarnya ada batasan-batasan dalam penggunaan media sosial Ibu? Ya, kalau saya sih pada saat anak saya itu melakukan aktivitas media sosial, pada saat itu saya pernah melihatnya waktu SMP. Terus nggak saya larang, cuman saya dampingi. Hanya dia banyak bertanya ke saya. Terkadang ada orang-orang yang mengirim video-video yang tidak bagus, video orang dewasa. Terus dia bilang ke saya, "Ma, ini kan perbuatan orang dewasa." Oh, ditanya? Tanya sama dia, karena itu memang terjadi kan. Teman-teman saya ada yang bilang di Facebook dia, "Kok anakmu ada gambar itu," gitu. Akhirnya saya buka, saya kasih tahu, dia tanya ke saya, "Cepat hapus dia, itu tidak bagus." Nah, dalam hal itu kita kasih pengetahuan ke dia, seketika kalau dia sudah bermain media sosial pasti dikirim-kirim yang begitu, pasti ada hal-hal begitu. Nah, setelah dia kuliah, dia ngambil IT kan, HI, saya yang diceramahi sama dia. Karena, "Ma, jangan main-main TikTok, jangan gini, jangan gini." "Kenapa, Nak?" "Nanti mama itu begini-begini." "Oh iya, betul." Pas saya buka TikTok, baru-baru ini saya suka TikTok. Saya juga suka TikTok kan. Cek terus sama dia. "Itulah kan mama ini suka main TikTok, pikirannya kemana-mana." Kayak gitu. Nah, kita diskusi ya. Karena saya pura-pura tidak tahu, jadi saya pengen tahu apa yang dia lakukan. Jadi kita diskusinya itu saya tidak pernah melarang, hanya kita kasih wanti-wanti ke dia. Bahwa pergaulan atau gambar-gambar yang mana yang memang dia sikapi dan tegas, sehingga kalau dia kirim orang gambar-gambar kayak gini dia delete kayak gitu. Itu sering. Dan dia paling suka nonton film yang pembunuhan pada saat itu. Ada dampaknya. Saya bilang, "Deh, tidak usah begitu, karena kalau begitu nanti ada dampak ke kita. Kita selalu mencurigai kalau kita ada hal-hal seperti itu." Oh iya betul. Itu berdampak. Nah, akhirnya setelah saya kasih tahu dikurangin, itu emosionalnya agak reda. Kemarin tidak seperti itu. Dia paling suka hal-hal detektif dan sebagainya. Itu berdampak. Oh, dampak ke mental, psikologinya ya Bu ya? Dampak ke dia. Karena saya ini paham dia, saya dampingin terus dia. Setiap saya kan sering dia temenin saya bawa mobil kemana-mana, kami ngobrol. "Mah, kita bahas kasus kayak gitu." "Kamu ini kayak detektif," saya ngomong kayak gitu. Karena dia lihat pekerjaan saya begitu, dia suka memancing saya gitu kan. "Nah, kasus ini kayak mana menurut Mama?" Udah kita tebak-tebakan, Nah, saya punya PR terhadap anak saya, bahwa saya tidak mau dia salah dalam menilai kasus-kasus yang diberikan. Karena kasus-kasus yang ditampilkan itu adalah kasus pembunuhan yang sadis-sadis. Betul. Nah, bagaimana ini terjadi? Itu kan namanya juga media sosial. Orang mencari orang lain untuk bisa minat dengan video itu. Akhirnya anak saya ini saya kasih penjelasan pelan-pelan agar saya tidak mau dia nanti terimbas pola pikir dan perilaku yang ada di video tadi. Betul. Nah, makanya kalau orang tua itu jeli melihat anak dan karakter anak ini kan terbentuk dari karakter orang tua yang ada di rumah dan sekitarnya. Kita tahu nih, anak ini penakut seandainya ya, anak ini pemberani atau anak ini keras. Kalau dia nonton itu bagaimana nanti? Misalnya dia nonton film pembunuhan, dia ada nonton film-film drama-drama yang anak-anak dan sebagainya. Apakah dia meniru atau imbasnya kenapa? Kalau orang tua ini tidak jeli, itu akan berdampak kepada pribadinya, itu bisa terpecah. Betul. Bukan diri dia sendiri. Maka ada kasus-kasus yang kayak di Jakarta dulu, anak itu ada kasus pembunuhan yang persis di dalam cerita.
Meniru ya? Meniru. Dia sanggup membunuh itu karena ada dalam cerita. Dan orang itu ditaruhnya di kamar mandi, dia datang ke rumahnya, apa kayak gitu. Seperti cerita. Dan pelaku ini orang yang sangat pintar. Dia pintar bahasa Inggris. Ditulisnya di situ. Seperti yang dicerita. Betul. Artinya kenapa? Dia sangat menghayati cerita itu. Maka kita juga sebagai orang tua harus pintar dan cerdas menyikapi kesukaan anak. Anak saya ini saatnya suka nonton film apa atau drama apa atau dia mengagumi figur-figur apa, itu harus kita ulas kembali. Betul. Kita ulas kembali, kita ceritakan kembali. Kalau dia suka begini, budaya kita tidak seperti itu. Ya kadang anak-anak ini kecil-kecil udah pakai lipstik, udah pakai baju tank top dan sebagainya, joget-joget dan sebagainya. Nah, menurut ibunya, anak ini pintar dan cerdas. Tapi secara perilaku dan kepribadian dia belum saatnya. Betul. Belum saatnya. Maka lebih baik orang tua itu mengevaluasi lagi. Anak saya ini kalau berkembang seperti ini, dia akan jadi seperti apa? Betul. Maka di stop deh, itu kan hanya dalam film. Kalau dia pengen, udah hari ini tidak apa-apa depan mama. Tapi kalau di depan orang banyak itu tidak boleh. Karena itu kan aurat kita kelihatan. Nanti kan centil-centil nggak boleh. Dipandang orang nggak boleh. Apa gitu, kita evaluasi kembali. Jangan sampai yang dia lakukan di rumah boleh, dia lakukan di tempat rame. Itu nanti dia pikir, oh ini boleh. Ini kan nggak masalah, orang tua kok nggak melarang gitu kan. Padahal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seusia dia. Iya, benar. Artinya orang tua harus menjadi orang pertama. Orang pertama, Ibu ya, yang memang serba tugas orang tahu tua ya. sekarang semakin berat. Betul. Semakin berat saya melihat. Oke, baik. Dari kecil sampai dewasa kita harus mengasuhnya. Nggak bosan-bosan, itu semakin berat. Memang ladang amal ya. Ladang amal yang ada di keluarga. Semoga ini menjadi anak yang baik yang kita harapkan, dan orang tua juga jangan bosan-bosan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Iya, betul sekali. Oke, baik. Artinya Bu Irna nih, tadi kita sudah dengar Bu Ainul bahwasannya kedekatan emosional antara orang tua dan juga anak ini sangat berpengaruh sekali ya, bahwasannya bonding. Ada orang tua harus menjadi anak orang pertama yang serba tahu ini Bu. Nah ini sebenarnya seperti apa sih Bu mungkin untuk mencapai kedekatan emosional kepada anak, karena tadi beruntung kalau Ibu Ainul anaknya nanya. Ya, ada anak yang tidak mau bertanya. Kita buka diskusi. Iya, ini seperti apa? Mungkin dari kacamata Bu Irna, Bu. Iya, dari kacamata ibu 3 anak ya. Iya, yang lebih tepatnya begitu. Soalnya kalau setiap orang kan pasti beda-beda pengasuhannya ya. Cuman yang memang paling penting adalah komunikasi. Itu intinya komunikasi. Jadi saya punya anak perempuan 3. Jaraknya itu lumayan jauh dengan yang paling kecil. Yang saya lakukan pertama kali mensikapi perubahan yang terjadi adalah komunikasi dengan dia. Jadi hal apapun itu tidak ada kata tabu bagi saya. Jadi mau bicara apa ayo, bicara apa ayo. Jadi kalau orang tua sudah membentengi dirinya dengan kata tabu, si anak tuh akan cari informasi yang lain. Orang tuanya dulu ya Bu ya, jadi jangan ada batasan gitu ya. Betul, jadi orang tua itu memang jadi tempat pertama yang kalau kata orang itu mau bicara seburuk apapun anak gitu kan. Bertanya sejauh manapun anak, ya orang tua harus menjadi teman dia yang pertama. Gitu. Nah, jadi yang saya lakukan dengan anak-anak adalah membuka komunikasi dengan 3 orang karakter anak yang beda-beda. Ada yang cerewet, ada yang terbuka gitu kan, ada yang tertutup. Tapi kan yang paling tahu kan kita. Nah, jadi yang paling mengenal anak kita itu seperti apa. Kalau yang orang yang terbuka enak, jadi diajak cerita itu dia kita tahu. Tapi bagaimana kemudian mengajak anak yang sedikit introvert kayak gitu ya, itu memang ada trik-triknya. Tapi seenggaknya kita orang tua pasti tahu lah gimana karakter anaknya. Ketika anak itu ada masalah kita pasti tahu gitu ya. Nah itu kalau saya sih sambil main-main, sambil saya ajak ngobrol gitu. Nah jadi memang keterbukaan orang tua itu sangat penting. Jadi kalau misalnya pertanyaan Mbak Dila nih di rumah udah seperti apa gitu ya, tapi kemudian di luar seperti apa? Regulasi sehebat apapun untuk membentengi dampak negatif dari media sosial tetap ada gitu ya. Kalau dari dalam rumahnya itu tidak kemudian memberikan tempat yang nyaman gitu kan, memberikan edukasi yang baik, ya regulasi aturan-aturan itu ya nggak akan ada gunanya. Gitu. Betul. Nah, jadi memang intinya adalah di keluarga gitu ya. Dari dalam. Betul. Saya pernah membaca dulu itu ketika anak bercerita, jangan sampai orang tua itu tidak merespon di bawah 3 menit. Saya pernah membaca itu. Jadi memang ketika apapun anak cerita tuh saya pasti dengerin dan usahakan bahwa respon saya agak lama supaya dia responnya merasa serius. Iya, supaya dia merasa bahwa kalau seandainya dia tuh memang bercerita dengan kita dan kita benar-benar tanggapi kayak gitu. Nah, baik. yang sekarang banyak itu kan
Ma gini. Oh ya, tar dulu lah nak, gini Sambil nyuci piring. sambil jalan gitu. Nah, sebenarnya beri ruang ketika anak bicara supaya komunikasi atau bonding itu ada ya terjadi di Oke, keluarga. baik. Tapi saya menarik nih Bu, ketika berbicara tentang edukasi tadi ya. Tapi kita bahas setelah ini ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Berendok.